Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada. Mungkin sedang ada yang pusing ya, atau sedang galau. Aduh, saya bingung nih, ya kan? Verifikasi sekolah atau verifikasi kartu keluarga saya masih belum di ACC juga ya. Baik yang itu pra pendaftaran maupun yang ajuan akun ya. Itu bagaimana ya, apakah saya harus ke sekolah, atau saya harus menghubungi posko, atau saya harus bagaimana, atau saya mungkin healing dulu ya, ke dinas, ke sekolah, atau muter-muter kemana nih, tolong informasikan Mas Eka, bantu jawab Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk seputaran verifikasi kartu keluarga ya, untuk yang melakukan verifikasi atau ajuan akun ya. Apakah harus ke sekolah? Ya, kalau mengikuti konten-konten Mas Eka ya, beberapa konten sebelumnya, itu pasti sudah tahu jawabannya. Tapi mungkin baru ada yang menemukan channelnya Mas Eka nih, ya. Kalau untuk yang baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah, dan para warga sekolah juga bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate ya, seputaran tentang bukan hanya PPDB aja sih nanti. Di konten-konten Mas Eka juga Mas Eka membahas tentang KJP, PIP, DTKS ya, yang berkaitan dengan ruang lingkup warga sekolah lah ya. Nah, oke, kita balik ke topiknya. Ini bingung Mas Eka jawab ya. Verifikasi harus ke sekolah atau tidak? Ya, jadi ya sesuai dengan keputusan kepala dinas ya tentang tata cara alur proses PPDB-nya ya, seperti berikut ini. Nih ya, di sini itu kan jelas tuh di poin 7, jelas banget tuh ya, ada di poin 7 ya. Bisa kan kelihatan, terbaca kan? Nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah aja, udah gitu ya. Nggak perlu repot-repot datang ke sekolah, nggak perlu repot-repot datang ke posko menanyakan kenapa verifikasinya belum juga dilakukan atau belum terverifikasi ya. Permasalahannya apa gitu kan? Nggak perlu, ya udah tinggal tunggu, karena kita verifikator pun harus teliti ya, agar tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan regulasi atau aturan yang sudah ditetapkan. Jadi memang butuh ketelitian, ketelatenan, sehingga ya harus hati-hati dah untuk para warga juga dalam mengisinya, jangan buru-buru gitu. Ini bukan perlombaan gitu ya, bukan ajang kompetisi untuk dulu-dulu verifikasi, enggak gitu kan. Jadi isi baik-baik, isi dengan teliti, jangan sampai salah, karena nanti pada saat verifikasi sekolah pun, sekolah ketika datanya sudah valid, sudah oke, sudah benar, tidak ada masalah, sekolah juga akan cepat untuk memproses verifikasinya. Jadi sekali lagi ya, Mas Eka ingatkan, tidak perlu ke sekolah, cukup di rumah atau melalui online daring. Kalau tidak bisa ya kan, bisa datang ke posko sekolah ya, dengan catatan bukan minta didaftarin, tapi biasanya nanti di posko akan diarahkan, dibimbing untuk melakukan ajuan akunnya gitu kan, bukan menanyakan nih, misalkan udah melakukan memilih memilih sekolah untuk tempat verifikasi, udah nih misalkan di SDN Pulau Gadung misalkan gitu, SDN Pulau Gadung misalkan gitu, dipilih nih SDN Pulau Gadung 01 misalkan, seperti itulah ya, dipilih sama dia tempat verifikasinya, kemudian dia datang ke sekolah, saya udah diverifikasi belum? Nggak perlu, kan udah online. Ini kayak apa ya, kayak kita udah mesen makanan di aplikasi online gitu kan, biarin nanti datang nih yang nganterinnya gitu kan, driver yang nganter, tapi kita nyamperin ke restorannya, pesanan saya udah dibuat belum gitu kan. Udah, kita tinggal tunggu aja, nggak perlu repot-repot harus datang gitu ya. Sama kayak verifikasi sekolah, udah diajukan melalui online, udah tinggal tunggu aja di rumah, tinggal pantau tuh menggunakan handphone ataupun laptop gitu kan. Kalau yang misalkan handphone, ya udah lihat, pantau, jangan tiap hari, bukan tiap hari, tiap jam diliatin gitu, dipegangin, nggak usah, dipantau aja, dicek secara berkala gitu kan. Misalkan ya barang misalkan pagi ngecek, siangnya belum, malamnya ngecek, udah ngeceknya begitu aja, jangan diliatin, ntar stres sendiri, pusing ya. Jadi untuk para warga sekolah, nggak perlu kemana-mana untuk melakukan verifikasi, cukup lakukan di rumah untuk memantau hasil verifikasinya. Nah, ketika nanti hasil verifikasinya sudah keluar,
nanti ada namanya bukti hasil verifikasinya di situ bisa dicetak ya. Ataupun misalkan verifikasinya ditolak. Nah, kalau ditolak kenapa? Nanti di situ ada keterangannya. Kalau misalkan data kartu keluarganya burem, misalkan gitu kan tidak terbaca atau nicknya yang diinput kan ada inputan nick ya, data tambahan ya nick nick calon peserta didiknya. Nah, ini banyak yang keliru. Nicknya dimasukin nick ibunya atau nick orang tuanya atau nicknya dimasukin nomor kakak, nomor kakaknya dimasukin nick. Nah, ini udah banyak laporan komen di kolom komentarnya Mas Eka. Mas Eka ini saya salah bagaimana? Nah, untuk yang salah-salah seperti itu nanti Mas Eka akan buatkan kontennya caranya untuk memperbaikinya bagaimana ya. Di konten berikutnya nanti Mas Eka akan berbagi informasi untuk memperbaiki data yang di ajuan akunnya atau di verifikasi kartu keluarganya salah. Jadi kalau memang nanti ada kesalahan atau tidak layak verifikasinya gitu ya, tidak layak verifikasinya, nanti akan ada notif dari verifikatornya. Contohnya nih misalkan si Abdul nih memilih sekolah Mas Eka untuk tempat verifikasi, misalkan seperti itu ya. Dipilih nih ya kan online, terus Mas Eka cek ya kan di sistem sekolah, di admin sekolah. Begitu dicek ternyata nomor kartu keluarga atau nicknya tidak sesuai dengan kartu keluarganya, nicknya salah nih gitu kan. Nah, itu nanti Mas Eka akan batalkan. Nah, pada saat pembatalan Mas Eka akan memberi keterangan nicknya tidak sesuai misalkan gitu kan. Nah, kan dibalikan tuh ya, dibalikan ke para warga. Nah, para warga itu nanti disitulah mempunyai kesempatan untuk memperbaiki. Bagaimana teknisnya nanti di video berikutnya Mas Eka akan jelaskan gitu ya. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah nggak perlu kemana-mana ya, cukup di rumah. Kalau ada yang bilang katanya, oh harus ke sekolah untuk diverifikasi, tuh udah ada tuh keluar buktinya, contoh verifikasinya dari sekolah seperti ini gitu kan. Nah ini nih, ini Mas Eka begitu dapat informasi, masa sih udah gitu kan, begitu ditanya mana coba lihat contohnya, begitu dilihat hasilnya ternyata masih demo itu ya draft gitu ya, masih contoh gitu kan. Itu ada watermarknya banget, merah jelas terlihat banget ya. Jadi itu demo, jadi sabar tunggu, nggak perlu kemana-mana. Kalau belum terverifikasi ya berarti tinggal ditunggu aja, bersabar karena kan kalau di sekolah mah malah mungkin petugasnya mungkin ya mungkin ntar ada panitia gitu kan. Tapi sebanyak-banyak panitia berapa sih? Nggak lebih dari 10 kan begitu ya. Harus memverifikasi yang mungkin sekolahnya menjadi sekolah yang banyak diminati. Nah, itu banyak kayak dulu Mas Eka di tempat tugas yang lama itu banyak banget. Kalau hari pertama PPDB itu biasanya bisa nyampe 200 atau 300 orang yang datang gitu per hari gitu kan. Jadi memang banyak banget peminatnya dan alhamdulillah punya tim yang solid, tim yang kompak. Jadi bisa cepat di tempat yang lama. Kalau untuk di tempat yang saat ini nggak terlalu banyak ya, alhamdulillah masih bisa kehandle, dihandle oleh beberapa teman juga gitu. Jadi tidak terlalu banyak. Makanya bersabar gitu ya, karena kita pun petugas verifikatornya harus benar-benar teliti, enggak sembarang di ACC aja. Karena kalau misalkan di ACC aja atau langsung di approve aja, begitu salah ya nanti kita yang kena permasalahan juga gitu kan, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya verifikasinya ini butuh waktu ya. Mudah-mudahan sih nggak nyampe 1 hari atau 2 hari lah ya, kan tergantung dari banyaknya berkas yang diverifikasi oleh verifikatornya. Kalau memang banyak ya, jadi bersabar menunggu antrian. Jadi nggak perlu capek-capek ke sekolah, nggak perlu neror-neror operator sekolahnya ya, di WA-in malam-malam, wah gimana sih Pak, belum diverifikasi juga, nggak perlu, kasihan ya. Jadi teman-teman yang operator juga udah jenuh, bukan udah jenuh, udah capek gitu, udah capek gitu ya. Dia udah nggak perlu diteror-teror seperti itu, nggak perlu ditanya-tanya seperti itu. Yakin pasti deh teman-teman yang bertugas di sekolahan ya, yang menjadi panitia PPDB itu profesional semua. Jadi ditunggu aja ya, nggak mungkin nggak diverifikasi, pasti diverifikasi ya, karena memang itu tugas gitu kan, nggak mungkin dilalaikan gitu kan, karena kita dituntut dan diwajibkan untuk profesional gitu. Jadi ya
Jadi harap bersabar lah ya, kalau memang belum diverifikasi nggak perlu datang ke sekolah ya, tinggal tunggu. Oke. Oke, mungkin itu aja para warga sekolah informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa untuk dibagikan ke warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Jangan sampai pertanyaan yang sudah ditanyakan atau yang sudah dijelaskan berulang-ulang lagi ditanyakan gitu kan. Kasihan orang yang mau nanya jadi kehalangan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya sudah dicerna atau sudah disimak gitu ya. Oke, Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.